Jadi video kali ini akan mengajarkan Anda bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan sebuah list, table, dan juga multimedia pada saat Anda membangun sebuah website. Tentunya kita tidak perlu heran lagi, di dalam sebuah website itu tidak akan pernah terlepas dari sebuah list atau daftar yang dimana dapat kita gunakan untuk menampilkan beberapa items di dalam sebuah web. Atau dengan contoh yang lebih sederhana, misalnya kita akan membuat sebuah menu, ya kan? Nah, menu itu akan digunakan oleh beberapa fungsi daripada list tadi, sehingga menu tersebut akan lebih terurut dan lebih rapi, lebih tepatnya. Nah, tentunya juga tabel, ya. Tabel juga akan kita gunakan ya biasanya dalam uh, sebuah sistem, ya. Ada kalanya kita membuat sebuah atau menyajikan sebuah data, ya, di dalam sebuah table, dan biasanya table tersebut akan digunakan, akan banyak digunakan untuk mempresentasikan data gitu ya. Bagaimana data tersebut disajikan ke dalam sebuah table sehingga mudah dibaca dan ya tentunya uh, lebih informatif lah gitu ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan ke multimedia, saya rasa semua website, ketika misalnya Anda akses misalnya beberapa website atau salah satu website, maka di website tersebut tidak akan pernah terlepas dari gambar, dari video, ataupun bahkan ada yang juga bisa menampilkan audio. Nah, maka dengan itu saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat itu. Oke, maka dengan itu silakan dibuka text editornya. Text editornya itu adalah yang saya gunakan di sini, Visual Studio Code. Ya terserah mau dipakai apa saja. Yang penting bisa menuliskan kode program, gitu ya. Alright, jadi uh, pada project ini, ya, pada project yang akan kita kerjakan ini, saya letakkan di dalam sebuah folder yang namanya perancangan web. Nah, jadi ini adalah salah satu sampel atau salah satu contoh file HTML yang pernah saya buat sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan buat sebuah file baru, gitu ya. Kita akan buat file baru, namanya adalah list.html, gitu ya. Nah, seperti halnya ketika misalnya kita mau menggunakan list tersebut, maka kita harus membuat yang namanya struktur HTML-nya. Nah, caranya kita bisa menggunakan shortcut Shift 1 atau menggunakan shortcut tanda plus ini, kemudian langsung di enter saja, sehingga akan membentuk struktur dasar dari HTML. Nah, jadi untuk title-nya di sini kita akan coba belajar menggunakan list, ya. Alright, jadi list itu ada beberapa jenis, ya. Ada yang namanya unordered list, ada order list, dan ada yang namanya other list. Nah, jadi ketiga list ini sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan ketika misalnya kita mau menampilkan beberapa data. Contoh seperti yang sampaikan tadi, ketika misalnya Anda mau menampilkan sebuah menu pada navbar atau sidebar, maka Anda akan membutuhkan yang namanya list. List tersebut akan membantu Anda untuk membuat menu tersebut. Alright, jadi kita akan coba untuk menggunakan yang namanya unordered list. Saya akan mulai dari sini, ya. Unordered list, gitu ya. Nah, biasanya ketika misalnya kita mau menggunakan unordered list, maka kita bisa membuatnya itu dengan menggunakan UL, gitu ya. Nah, UL ini adalah yang membungkus semua list yang akan kita buat. Seperti itu ya. Nah, jadi UL ini adalah pembungkus utamanya. Tag utama yang akan membungkus semua item-items yang akan kita buat di dalam list tersebut. Nah, dengan demikian ketika misalnya kita mau menampilkan semacam, ya mungkin pernah ya, mungkin pernah kalian pergi nongkrong ke mana gitu kan, ada beberapa menu gitu ya kan, atau menu-menu yang ada di cafe. Nah, kita bisa manfaatkan list ini untuk menampilkan menu tersebut. Semisal saya akan buat di sini LI, ya kan, misalnya pisang goreng misalnya, gitu kan. Nah, kemudian
saya buat lagi, misalnya nasi goreng, gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya kita jalankan ini, maka dia akan menampilkan sebuah list yang dimana di dalam list tersebut akan disajikan atau diurutkan secara vertikal atau secara kolom, secara kolom. Dan setiap item atau setiap barisnya itu akan ditandain dengan sebuah titik, gitu ya. Nah, artinya ketika misalnya Anda menggunakan list dengan menggunakan UL kemudian LI, ya. Nah, dia akan ditandai dengan sebuah titik di awal dari items atau di awal dari LI tersebut. Nah, artinya ketika misalnya Anda melihat di sebuah website seperti tampilan itu, maka itu menggunakan unordered list, begitu ya. Nah, misalnya kita coba jalankan yang ini, kita tes, gitu ya. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, begitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya, dia akan menampilkan ini ada titik nih, seperti yang saya sampaikan tadi. Alright. Nah, jadi itulah contoh daripada unordered list. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tambahkan lagi? Boleh nggak? Ya itu fine aja gitu ya. Misalnya soto Medan misalnya. Nah, jadi kita akan tambahkan di dalam list ini untuk soto Medan, maka dia akan diurutkan di dalam kolom yang sama atau dibuat dalam bentuk vertikal, begitu ya. Nah, kemudian ada juga fungsi yang namanya order list, ya. Kita akan coba. Nah, order list itu biasanya selalu dimulai dengan OL, ya. Nah, kalau kita perhatikan OL ini akan membuat list juga seperti yang di unordered list tadi. Hanya saja ketika misalnya kita menggunakan order list, ya, kita menggunakan order list itu, maka dia akan mengurutkan data secara kolom dan ditandai dengan angka di depannya, atau misalnya nomor urut ya, 1, 2, 3, 4, tergantung dari jumlah list yang kita buat. Oke, contoh saya akan buat sebuah LI, misalnya ini adalah jus pokat semisal, ya. Alright. Nah, ketika misalnya kita lihat di sini, ya, di sini ada 1, ya kan? Di sini ada jus pokat. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi yang lain, semisal saya tambahkan jus mangga misalnya, ya, dia akan menampilkan nomor urut yang berbeda. Nah, begitu juga yang lain. Ketika misalnya kita menggunakan atau kita tambahkan ya, jus apa gitu ya, misalnya jus terong Belanda misalnya, ya, dia akan menampilkan juga. Nah, jadi dengan menggunakan unordered list dan order list ini akan membantu kita untuk menampilkan atau menyajikan beberapa items atau beberapa data di dalam halaman aplikasi yang kita buat, begitu ya. Nah, ada yang lebih spesifik sebenarnya di dalam order list ini. Apa itu? Yang dimana kalau kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3. Nah, artinya ini default yang disajikan adalah, atau indeks yang disajikan itu adalah 1, 2, 3. Nah, sekarang saya mau menampilkan misalnya dimulai dari 5, 6, 7. Nah, bagaimana caranya? Maka di dalam order list ini saya tambahkan start misalnya 5. Nah, artinya ketika misalnya ditampilkan di dalam halaman web, maka ini menjadi nomor atau indeks ke-5, 6, dan juga ke-7. Oke, kita lihat. Ya, seperti ini hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau custom, misalnya kita mau menampilkan di nomor berapa, misalnya 100, ya itu sah-sah saja. Ya, tergantung kita mau menggunakan atau kita start itu di nomor berapa, gitu ya. Oke, jadi ini saya undo aja, gitu ya. Saya undo saja. Dan kemudian satu lagi list ini yaitu other list,
gitu ya. Oke. Nah, other list ini biasanya dimulai dengan DL gitu ya. Kemudian kita akan mulai ke sini ya. Nah, jadi ketika misalnya kita tuliskan ya. Nah, misalnya kita tuliskan di sini misalnya hello. Nah, dia akan menampilkan ini ya. Dan ketika misalnya kita buat seperti ini tes gitu ya. Nah, perhatikan. Ini ada perbedaan ini ya. Nah, ada perbedaan. Nah, dalam hal lain dia akan membuat sub ya. Sub list ya ketika misalnya kita menggunakan other list ini. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita tampilkan tes ini di bawah hello gitu ya. Nah, misalnya saya akan coba buat seperti ini. Oke, ini kita hapus ya. Saya buat dt misalnya, kemudian dd gitu ya. Nah, di dalam sini saya akan tampilkan misalnya juice. Nah, misalnya ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ada juice dan di bawahnya itu saya akan menampilkan list juice-nya apa saja. Oke, saya akan tampilkan di dalam DD-nya ini. Ini saya akan buat misalnya mangga. Perhatikan ya. Oke, di sini mungkin kita perlu tambahkan titik 2. Kemudian kita bisa tambahkan misalnya pokat, semisal gitu ya. Alright. Ya, dia akan menampilkan seperti ini ketika misalnya kita menggunakan yang namanya other list. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan lagi misalnya ada makanan gitu ya kan. Nah, kita bisa tambahkan saja fungsi dt lagi ya, namanya apa? Misalnya nah, ini kita rubah aja ya. Misalnya juice, kemudian di sini saya tambahkan yang namanya nasi ya. Kemudian di bawahnya saya tambahkan dd lagi, misalnya nasi, misalnya nasi goreng kampung. Nah, semisal nih. Nah, kita perhatikan ini. Nah, jadi ini akan dikelompokkan gitu ya. Akan dikelompokkan misalnya untuk jus apa saja dan nasi itu apa saja. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah bisa kita gabungkan ini semua? Tentunya bisa, gitu ya. Nah, nanti kita akan buat penggabungannya semua, tapi kita tambahkan dulu ini. Ya, misalnya nasi goreng ayam bakar, nasi goreng telur, ya kan? Kemudian nasi goreng daging misalnya, gitu ya. Nah, kita perhatikan ini ya. Nah, kita perhatikan. Nah, jadi dia akan dikelompokkan sesuai dengan datanya tadi, ya. Ini. Nah, itu adalah cara menggunakan other list, ya. Menggunakan other list dan order list yang di atas tadi, yang ditandai dengan angka 1 di awal setiap items atau setiap listnya. Kalau ini yang untuk unorder listnya akan ditandain dengan sebuah titik ya dari list yang ditampilkan. Alright, nah sekarang kita akan gabungkan semua, gitu ya. Misalnya saya akan tampilkan di sini seperti tampilan ini juga, namun di sini akan menggunakan unorder list dan di sini menggunakan order list. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal copy paste aja yang ini, gitu ya. Nah, kita buat dulu keterangannya di sini adalah penggabungan list, begitu ya. Penggabungan list dan misalnya kita akan buat di sini yang namanya ya UL gitu ya. Berarti kita akan tambahkan LI di dalamnya. Dan tentunya ketika misalnya kita menggunakannya di dalam other list tadi, maka kita tetap bungkus di dalam DT gitu ya.
Nah, tetap kita bungkus di dalam sini, dan ini kita akan letakkan dia di sini, ya, karena ini adalah merupakan pembuka dan penutup dari si DT tersebut. Kita lihat, alright. Jadi seharusnya ini LI, kita tes dulu, ya. Ya, perhatikan, ya, akan ditandain dengan titik, gitu ya. Nah, jadi kita tinggal buat aja misalnya di sini juice, ya. Oke, misalnya ini alpukat, nanas, dan timun. Alright. Nah, jadi jusnya ini akan di list, ya, dengan menggunakan unordered list tadi. Nah, begitu juga yang akan kita lakukan di sini, oke kan? Kita akan buat DT, sorry, bukan DT tapi DD, kemudian OL dan LI. Alright, nah jadi kita tinggal copy paste aja yang ini. Right, kita tinggal copy paste aja, kita letakkan ke sini, ya. Nah, ini kita gunakan LI, ini juga LI, kemudian ini adalah LI. Alright. Nah, jadi ketika misalnya kita lihat hasilnya, maka dia akan menampilkan hasil yang sama, ya, karena kita menggunakan tadi LI. Tapi yang saya butuhkan di sini adalah bukan LI, ya, bukan unordered list, tapi ordered list, karena itu yang saya butuhkan saat ini. Alright. Nah, kalau kita lihat hasilnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Alright. Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk penggunaan list. Oke. Nah, mungkin di video berikutnya kita akan implementasikan bagaimana cara menggunakan tabel.